Kemudian DPR sibuk kampanye, ya kan, yang paslon maju pilpres juga sibuk kampanye. Bagaimana Anda mengawal wacana ini? Karena apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau masuk dalam kategori pasal 7B atau A untuk memakzulkan presiden? Saya begini, ada kerancuan tentang agenda pemilu yang orang juga lupa. Isu pemakzulan itu bergulir, Pak Jokowi itu juga membuat keputusan-keputusan yang yang tidak ada hubungan dengan pemakzulan, misal pengangkatan para pejabat kepala daerah itu kan, memotong mata rantai demokrasi, menunjuk bupati sekian ratus dan beberapa gubernur. Tidak ada tabrakan dengan isu pemakzulan. Kedua, saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan yang mengusung klaim pakar ketatanegaraan. Saya melihat kalau urusannya kekuasaan, mereka itu mempermudah. Ada proses peranjingan politik yang dilakukan oleh pakar hukum tata negara. Contohnya? Saya akan kasih contoh. Tapi kalau urusannya dengan rakyat, itu mereka akan mengatakan ini soal waktu, ini soal mekanisme, ini soal etika. Ini cara-cara berpikir yang makelar, pasal-pasal yang sudah membuat rakyat muak sebenarnya. Mestinya kan mereka bertanya dulu apa yang menjadi tujuan pemakzulan. Pertama, sangat terang di ruang publik, rakyat yang diwakili oleh petisi 100 menyampaikan pendapat bahwa pemilu ini sangat berpotensi curang. Karena ada politik cawe-cawe yang dipamerkan oleh Jokowi dan keluarganya. Dan hari ini kan dampaknya di mana-mana. Misal tadi yang dipertegas lagi oleh sahabat saya Pak Masinton. Runtuhnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak presiden. Mengakibatkan semua orang itu menjadi galau, menjadi resah, menjadi gelisah dengan proses pemilu yang berjalan. Kemudian ada dialog di Menko Polhukam, kita bertanya, kalau intervensi kekuasaan di MK begitu kuat, lembaga strategi negara loh, bagaimana bisa menjamin tidak terjadi intervensi di KPU? Kemudian kenapa lembaga-lembaga pengawasan pemilu ini diam? Tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mengoreksi ketika ada dugaan intervensi itu berasal dari pusat kekuasaan. Jadi gelombang kekecewaan yang terus menumpuk ditambah dengan korupsi, perampokan sumber daya alam, kebijakan yang ugal-ugalan, banyak menteri terlibat cawe-cawe, dan lebih fokus sekarang ini berdiri satu dinasti politik yang memamerkan Jokowi dan keluarganya. Seluruh sumber daya negara, potensi rakyat seolah-olah diarahkan untuk kepentingan pengabdian kepada dinasti politik. Saya perlu luruskan karena isu ini mengangkat pemakzulan, bukan perdebatan soal election. Oleh sebab itu, menurut saya, Bang Yusril, Bang Jimli, dan seluruh pakar hukum tata negara harus membuka ruang nurani untuk mempelajari sejarah bahwa ketika rakyat marah pada tahun 98 terhadap kekuasaan Soeharto, orang tidak berbicara pasal, orang tidak bicara hukum tata negara. Tapi mereka turun ke jalan untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan yang sangat zalim. Anda lihat ke depannya akan kondisi ini terjadi. Kenapa isu pemakzulan menjadi sensitif? Semua orang di dalam lorong-lorong kekuasaan yang gelap keluar satu persatu untuk menangkis dan membela seolah-olah pemakzulan ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum, tidak sesuai dengan ilmu tata negara. Omong kosong semua. Saya minta tanggapan Faldo. Omong kosong disebut soal keluarga politik, disebut juga soal anak presiden. Sedikit, berapa detik? Saya mau mengajarkan kalian para pelaku hukum tata negara. Ketika rontoknya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum tata negara berdiri membela rakyat? Itu fakta. Jadi udah bangkrut ilmu-ilmu kalian semua.